Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana mata kuliah mikrobiologi yang berjudul fungi mikro. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota saya, yaitu pertama saya sebagai moderator yaitu Rusmayanti Pane dengan NIM 19010002. Selanjutnya pemateri pertama yaitu Novia Mardatila yaitu dengan NIM 19010026. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Saudari Rahma Septiani dengan NIM 19010012, dan pemateri ketiga yaitu Saudari Sonia Liza Betty Hasani yaitu dengan NIM 19010023. Nah, baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, di sini saya akan mempersilakan pemateri pertama untuk menjelaskan pengertian dan struktur dari fungi mikro. Kepada Saudari Novia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novia Mardatila, NIM 19010026, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pada bagian pertama, yang pertama yaitu pengertian dari jamur atau fungi. Jamur atau fungi adalah organisme eukariotik yang bersel tunggal, multiseluler atau uniseluler, dan tidak memiliki klorofil. Jamur bersifat kemoorganoheterotrof karena memperoleh energi dari oksidasi dan senyawa organik. Bentuk dan struktur jamur. Jamur pada umumnya mempunyai ukuran lebih besar dari bakteri. Sel jamur mempunyai diameter antara 1 sampai 3 mm. Struktur dan fungsi sel jamur mikro. Berdasarkan bentuk sel dan struktur yang menyusun tubuhnya, jamur dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada kamer, merupakan jamur yang mempunyai sel tunggal atau uniseluler. Contohnya Saccharomyces cerevisiae, yaitu yang berperan dalam pembuatan minuman beralkohol. Yang kedua ada kapang atau mold, merupakan jamur yang mempunyai sel berbentuk filamen. Contohnya Rhizopus oryzae, yaitu yang berperan dalam fermentasi tempe. Yang ketiga ada cendawan atau mushroom, merupakan jamur yang mempunyai filamen dan tubuh yang besar-besar dan dapat terlihat walaupun dengan mata telanjang tanpa menggunakan bantuan alat. Contohnya Valvariella valvaceae. Struktur jamur. Jamur multiseluler tersusun atas rangkaian sel-sel yang membentuk benang atau hifa atau membentuk anyaman miselium. Hifa ini terbagi menjadi 2. Ada hifa yang tidak bersepta atau tidak bersekat, dan ada hifa yang bersepta atau bersekat. Fungsi hifa ini yang pertama yaitu untuk menyerap makanan, sama dengan hifa vegetatif, dan sebagai alat reproduksi, yaitu hifa genetik. Saya Rahma Septiani, NPM 19010012, akan melanjutkan materi selanjutnya. Klasifikasi jamur. Jamur diklasifikasikan berdasarkan cara reproduksi dan struktur tubuhnya. Dalam klasifikasinya, dengan 5 kingdom, jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu divisi Zygomicota, yaitu tubuh zigomikota terdiri dari benang hifa yang bersekat melintang, ada pula yang tidak bersekat melintang. Hifa bercabang-cabang banyak dan dinding selnya mengandung kitin. Contoh jamur ini adalah jamur yang tumbuh pada tempe. Selain itu ada juga yang hidup secara saprofit pada roti, nasi, dan bahan makanan lainnya. Selanjutnya yaitu divisi Ascomycota.
Ciri khusus dari jamur Ascomycota adalah dapat menghasilkan spora, askospora, yaitu spora hasil reproduksi seksual berjumlah 8 spora yang tersimpan di dalam kotak spora. Kotak spora ini menyerupai kantong sehingga disebut askus. Untuk mengetahui bentuk dan struktur stuku askus dibutuhkan pengamatan yang teliti. Selanjutnya Basidiomycota. Multiseluler dengan hifa bersekat, tubuh buah disebut basidiokard atau payung, kuping, lingkaran. Penghasil spora Basidiospora. Habitatnya di saprofit. Reproduksi aseksual membentuk spora konidia. Reproduksi seksual perkawinan antara hifa membentuk Basidiospora. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi yaitu divisi Deuterokomota. Ciri-cirinya yaitu terbagi atas 4. Pertama, hifa bersifat tubuh berukuran mikroskopis. Yang kedua yaitu bersifat parasit pada ternak dan ada yang hidup sporofit pada sampah. Yang ketiga, reproduksi aseksual dengan kondium dan seksual. Keempat, banyak yang bersifat merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak, manusia, dan tanaman budidaya. Perbedaan Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota. Menurut jumlah sel penyusun tubuh, dari Zygomycota multiseluler, dari Ascomycota multiseluler atau uniseluler, dari Basidiomycota multiseluler dan Deuteromycota multiseluler. Dari perbedaan dan hifa, Zygomycota tak bersiketat dan Ascomycota bersiketat atau disebut dengan multiseluler, Basidiomycota bersiketat dan Deuteromycota bersiketat. Dan tubuh buah dari Zygomycota tidak punya, Ascomycota ascorocop dan Basidiomycota basidiocorap. Deuteromycota tidak punya. Dan reproduksi seksual, Zygomycota zygospora, Ascomycota disebut dengan ascospora, Basidiomycota disebut dengan basidiospora, Deuteromycota disebut tidak diketahui. Perbedaan dari Zygomycota menurut reproduksi aseksual, fragmentasi dan sporagispor. Dari Ascomycota tunas fragmen, trasis dan kodispor. Dan Basidiomycota kondiospor, Deuteromycota konidiospor. Perbedaannya dari itu, Zygomycota menurut bentuk simbiosisnya, lichen dan mycorrhiza, Ascomycota dengan lichen and mycorrhiza, dan Basidiomycota dengan mycorrhiza, dan Deuteromycota tidak ada. Reproduksi jamur. Reproduksi jamur ini terbagi juga atas 2. Yang pertama yaitu seksual generatif dan aksesual vegetatif. Seksual atau generatif yaitu konjungsi singami atau disebut dengan penyatuan 2 hifas haploid. Konjugasi singami atau penyatuan 2 hifas haploid itu juga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama zygospora, ascospora, dan basidiospora. Sedangkan dari aksesual vegetatif juga terbagi atas 2 yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler ini terbagi atas tunas, sedangkan multiseluler terbagi atas 2. Yang pertama fragmentasi dan spora aksesual. Spora aksesual juga terbagi atas 2 yaitu sporagiospora dan conidiospora. Cara hidup jamur. Cara hidup jamur yaitu heterotrof. Setelah heterotrof yaitu sporofit, setelah sporofit parasit, dan setelah parasit disebut dengan mutual.
Perkembangbiakan jamur. Perkembangbiakan jamur ini terbagi atas 9. Pertama yaitu jamur berkembang biak secara aseksual disebut dengan vegetatif dan seksual dengan generatif. Yang kedua yaitu perkembangbiakan aseksual dengan bentuk spora, yaitu tunas dan fragmentasi hifa. Yang ketiga yaitu jamur memiliki kotak spora yang disebut sporagium. Yang keempat, di dalam sporagium terdapat spora. Yang kelima, jamur yang bentuk spora, contohnya yaitu rhizospos. Yang keenam, jamur yang bentuk tunas, contohnya jamur ragi atau Scalhoramostes. Yang ketujuh yaitu hifah jamur dapat terputus dan setiap bagian dapat tumbuh menjadi hifah baru. Yang kedelapan yaitu berkembang biak seksual terjadi melalui peleburan dua hifah dari jamur berbeda untuk membentuk zigot. Yang kesembilan yaitu zigot tumbuh menjadi jamur baru. Peran fungsi bagi kehidupan. Peran fungsi bagi kehidupan ini yaitu peran menguntungkan dan peran merugikan. Peran menguntungkan. Beberapa contoh fungsi yang mempunyai peran menguntungkan. Yang pertama yaitu khamir Saccharomyces berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti, dan bir. Yang kedua yaitu Penicillium notatum berguna sebagai penghasil antibiotik. Yang ketiga Hygrophorus dan Lycoperdon perlatum berguna sebagai decomposer. Yang keempat yaitu Velvariella volvaceae atau disebut dengan jamur merang berguna sebagai bahan pangan yang berprotein tinggi. Yang kelima, Rhizopus dan Neopora berguna dalam membuat tempe dan oncom. Peran merugikan. Peran merugikan ini yaitu beberapa contoh fungsi yang punya peran merugikan. Pertama yaitu pneumonia carini menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Yang kedua, albuga merupakan parasit pada tanaman pertanian. Yang ketiga, Candida sp penyebab penyakit keputihan dan sariawan pada manusia. Nah, itulah tadinya hasil presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 1 meminta maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan dan menjelaskan materi tersebut. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.